yang paling kanan ini jenis apa mas? Kalau yang paling kanan ini jenis krontel mas, kayak topas, CT topas gitu kalau orang ngomongnya. Krontel topas, jadi serit ekornya memang kayak robek-robek, tapi itu memang genetiknya kayak gitu, asli. Ini usia berapa mas ya? Kalau ini kayaknya masih usia 2,5 bulan mas. Ini saya baru beli, ngambil dari Jakarta, jadi ikannya masih kayak belum penyesuaian air di sini sih, masih Adaptasi ya mas ya? adaptasi. Ini beda lagi mas ya? Beda, ini HB Blue. Saya mau tanya mas, itu kerikil-kerikil itu fungsinya untuk apa ya mas ya? Jadi kan kalau saya ini biar nanti ini filternya itu jadi mas. Jadi kotorannya ini kan nggak langsung terlalu kotor. Kalau nggak pakai kayak gitu, kan saya pakai bakteri starter nih kalau di akuarium. Jadi biar untuk hidup bakterinya itu pakai kerikil-kerikil kayak gini nih. Ah, bakterinya manfaatnya untuk Menghancurkan kotoran-kotoran ikan itu. Jadi nggak nyampe 24 jam kotoran udah bersih. oh, jadi nggak perlu pakai ikan sapu-sapu lagi mas? Nggak usah mas. Nah ini ada yang unik mas, warna merah ini jenis apa mas? Ini jenis red Moscow mas. Red Moscow. Mata hitam, kalau yang biasanya kalau orang kan taunya AFR, albino full red. Ini red Moscow. Red Moscow ini Albino full red. albino full red. Iya. Ini mas? Kalau ini ivory mas, masih muda ini kan. Wah, ternyata jenisnya juga banyak juga ya mas? Iya mas, peluang untuk ternak ikan gap itu masih banyak, ada ratusan jenis kok mas sebenarnya. Jadi bisa fokus di mana, misalnya spesialis apa aja juga bisa mas. Ada yang jenis pedang, jenis ekor krontel kayak itu, ada yang half moon. Ini adalah akuarium tempat displaynya ya mas ya? Iya mas. Jadi kalau usia-usia seperti ini belum di ini mas ya, belum dipijakan ya? Belum, masih kecil pembesaran sih mas sebenarnya. Tapi juga biasanya udah ada yang beli remaja juga mas. Ya kalau saya, kalau selama stok masih ada nggak apa-apa. Kecuali anakan enggak. Iya. Ada yang lebih unik lagi mas? Apa mas? Ikannya. Yang lebih unik. Nah ini yang agak kekuningan ini mas. Iya, ini ada tombelnya. Ini jenis apa ini mas? Iya, CKC, Yellow Tiger King Cobra, YTKC. Jadi ini memang punya keunggulannya, itu punya tombel-tombel hitam ini mas. Dulunya ya ini impor. Asalnya mas? Asalnya itu kalau yang saya ambil ya kan udah lahiran sini ya kalau Ya. induknya ya. Kalau yang owner sebelumnya sih ngambilnya di Taiwan. Luar negeri itu sebenarnya potensi gapi untuk disilangin itu juga masih bisa ya. Untuk nyiptain strain-strain baru itu masih ada kemungkinan. Oke Mas Sandra, tadi kita lanjut lagi untuk ini tips dan triknya ya teman-teman. Untuk pemijahannya itu, pemilihan bibit itu bagaimana Mas? Pemilihan bibit? Iya sama mas, kalau sama seperti Ada hewan lainnya kan grade-grade-nya. ada grade-grade-nya. Jadi kita harus selective breeding ya. Kan kalau gapi itu kalau kebanyakan di inbreed, kawin sama sedulur-sedulurnya terus Iya. jelek nanti warnanya hilang. Misalnya merah, nanti tahu jadi ungu atau oranye. Jadi harus yang beda silsilah ya? Iya, kalau enggak seleksi yang memang warnanya paling terang, betinanya juga. Itu usia berapa Mas? Gapi itu bisa di... Kalau bagusnya ya mas, Uh, itu usia 3 bulanan mas. Cuman gapi itu sebenarnya usia 1,5 sampai 2 bulan itu udah bisa hamil. Itu masa bertelurnya sampai menetas itu Tergantung besarnya induk betina. Kalau betinanya lebih besar, jumbo, biasanya sebulan. Tapi sekali brol ratusan. Kalau masih muda-muda tuh puluhan, tapi 2 minggu, 3 minggu. untuk tekniknya pemijahan itu bagaimana Mas? Ikan gapi ada yang ciri khas lah atau harus di bagaimana kan? Kalau sebenarnya beternak ikan gapi itu gampang mas. Bodohnya tinggal campur aja udah kawin, istilahnya kayak gitu. Oh jadi bodon aja udah kawin ya teman-teman. Dibiarin aja udah kawin, gimana nggak enak banget toh? Iya. Kemudian
perlu media apa Mas untuk Nah. dia bertelur itu? Atau dia mengeluarkan atau menaruhkan telurnya itu di mana atau bagaimana? Ya tergantung mau pakai tempolong, mau pakai ember, mau pakai akuarium, semua bisa Mas. Ikannya itu enggak ribet kok sebenarnya itu. Jadi kan tidak seperti cupang itu ya Mas ya? Enggak. Kalau cupang kan ada dia bertelur kemudian induknya dipisah, Iya. yang jaga malah pejantannya. Oh segini Mas, kalau gapi Ya. kebanyakan yang mata hitam tapi ya, yang mata hitam itu slow sama anaknya aman. Tapi kalau yang mata merah itu ada perlakuan khusus Mas. Karena ketika si betina itu melahirkan, biasanya dimakan sama bapaknya, teman-temannya gitu, anaknya itu. Nggak untung toh. Jadi biasanya kalau orang-orang tuh pakai dipisah ketika dia udah mau melahirkan itu diambil. Yang diambil betinanya. Ditaruh di misalnya di ember, Ya. pakai air baru biasanya nanti sehari dabrol, ambil betinanya balikin lagi. Oh, untuk perawatan burayanya bagaimana Mas? Kalau perawatan budayanya itu kalau bisa pakai tempat yang luas, aerator juga kalau bisa, biar ekornya itu lebar untuk suplai oksigen ya, ya. suplai oksigen. Jadi dia nanti pertumbuhannya cepat, 2 bulan itu udah siap jual. Bahkan ada yang 1,5 bulan itu udah bisa siap jual untuk jenis gapi tertentu. Kemudian kalau untuk pakannya Mas, pakan yang baik untuk pembesaran buraya itu apa Mas? Artemia Mas. Artemia itu saya biasanya buat netesin sendiri. Ya. Beli Artemia telur itu biasanya di all-shop banyak lah ya. Artemia itu kutu air itu? Bukan, itu kayak udang-udangan kecil laut itu. Oh, jadi iya. netesinya pakai air garam. Jadi air biasa dicampur garam sesendok. Terus nanti tinggal sebutuhnya, seperlunya aja. Netes nanti sehari. Sampai usia berapa Mas pakan Artemia itu? Sebenarnya itu tuh kayak extra fooding Mas. Sampai tua pun sebenarnya nggak apa-apa karena gapi itu tulangannya tuh bagus. Kalau pakai Artemia itu untuk tulangan gapi itu, jadi kalau jantan mengandung kalsium. Iya, jantan sampai usia 5 bulan tuh ekornya masih bisa ajak, nggak turun. Kalau biasanya gapi-gapi yang makanannya pakan alam yang nggak sehat, yang kutu air sama casut, nanti biasanya umur 5 bulan tuh ekornya turun. Jadi dia udah mati. Kalau nggak kuat berenangnya mati biasanya. Nah, kemudian kalau ikan gapi dalam pembesaran itu penyakit yang sering menyerang apa itu Mas? Kalau penyakit yang sering menyerang ya kuncup, tiba-tiba menguncup karena itu suhu kan Mas. Kuncup itu tahu-tahu nanti udah nggak bisa berenang mati. Terus white spot itu jamur ya, jamur. Enggak, itu tuh stres juga Mas, bisa karena stres, bisa karena jamur. Terus sisik nanas, tapi itu jarang saya menemui karena yang penting rajin dimakanin sama airnya diganti gitu nggak apa-apa Mas. Airnya diganti berapa? Seminggu sekali sih kalau saya Mas. Seminggu sekali sudah cukup. Kalau ya? Keseringan malah stres sendirinya mati juga malah bahaya. Nah, kalau untuk penggantian airnya itu berapa persen Mas? Semuanya Setengah Mas, nggak usah semua. Oh, setengahnya aja ya? Setengah aja. Kecuali mau kuras total. Ya. Tapi itu biasanya kalau saya kuras total itu 2 bulan sekali. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit tadi seperti white spot, Iya. terus apa nanas, apa tadi Mas? Sisik nanas, itu adakah obat-obatnya gitu Mas? Kalau obatnya sih biasanya pakai methyl and blue, tapi kalau sisik nanas udah wassalam Mas, nggak kayaknya obatnya Median blue. methyl and Oh, blue. methyl and blue. Larutan biru itu. Banyak kok Mas di toko-toko ikan. Tapi kalau untuk sisik nanas sendiri itu yang paling parah soalnya memang Belum ada obatnya ya? udah ada, cuman satu obat itu 500.000 tergantung ikannya. Kalau harga cuman 1.000, 2.000 atau di bawah 100.000 ya sayang. Nggak cocok lah sama. Ikhlasin aja, makanin ke lele. Oke Mas Chandra, ini terima kasih sudah berbagi ilmu kepada Sobat Ternak tentang bagaimana beternak ikan gapi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Peternak Indonesia agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.